السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Senantiasa dari mimbar ini, para khutbah, para khatib mewasiatkan kepada setiap yang mendengar khutbah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ayat-ayat dibacakan kecuali perintah agar kita menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita contoh bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah, serta mewanti-wanti kita dan melarang kita dari setiap keburukan-keburukan yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sadar bahwa hari ini kita masuk di 23 Ramadan. Artinya tidaklah tersisa bulan Ramadan kecuali paling banyak 7 hari lagi. Mungkin sebagian dari kita menyangka akan cepatnya Ramadan ini berlalu. Sepertinya baru kemarin kita katakan marhaban ya Ramadan. Tapi hari ini wada'an ya Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Dan terang atau terkadang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan adanya ibadah-ibadah yang waktunya kalau semakin sedikit semakin spesial ibadah tersebut. Salat malam misalnya. Salat malam yang biasanya kaum muslimin salat di waktu-waktu tersebut. Kapan waktu yang paling afdal bagi seseorang untuk salat malam? Bukankah waktu yang paling afdal itu justru ada di akhir malam? Begitu juga hari ini hari Jumat. Kapan waktu yang paling afdol di hari Jumat? Waktu yang paling afdol di hari Jumat yang kita diperintahkan untuk berdoa justru ada di akhir waktunya setelah asar dan sebelum maghrib. Begitu juga bulan yang indah ini. Bulan yang indah ini, bulan Ramadan. Semakin dia menuju garis finishnya, maka semakin spesial di sisi Allah. Maka hari-hari yang akan kita lewati ke depan, biiznillah ta'ala, itu lebih spesial dibanding hari-hari yang telah lalu. Maka berfikirlah agar menjadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang akhirnya indah bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di akhir bulan Ramadan adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Qadar, surat yang biasa kita baca dan biasa kita dengar terutama di hari-hari belakangan ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah mengatakan apa yang kalian tahu tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun, Jibril turun dan keselamatan pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam tersebut hingga terbitnya fajar. Kita tidak ada yang asing tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Dan para ulama menyebutkan, apa yang dimaknai dengan Lailatul Qadar? Setidaknya ada 3 makna secara bahasa tentang kata Al-Qadar. Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwa Al-Qadar itu artinya adalah asy-syaraf, kemuliaan. Bahwa malam tersebut adalah malam kemuliaan. Dan bagaimana juga malam tersebut tidak jadi malam mulia. Kalau malam tersebut adalah malam turunnya Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama
Al-qadar di sini artinya adalah al-qadha, takdir, keputusan-keputusan Allah. Makanya disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam Allah Subhanahu wa taala menentukan kejadian-kejadian selama setahun. Allah Subhanahu wa taala punya catatan takdir lengkap di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah akan ambil data-data tersebut per tahunnya diberikan kepada malaikat dalam 1 tahun untuk menjalankan takdir-takdir itu. Karena kejadian ini jugalah malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, Al-Qadar juga bermakna sempit. Kenapa malam itu disebut malam yang sempit? Sebagian para ulama menyebutkan malam Lailatul Qadar disebut dengan malam yang sempit karena turunnya malaikat ke langit bumi dengan berbondong-bondong menjadikan langit bumi ini sempit. Para malaikat berbondong-bondong ingin merasakan keberkahan malam tersebut. Para malaikat berbondong-bondong turun untuk menyalami dan memberikan selamat bagi orang-orang yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Inilah di antara keagungan malam Lailatul Qadar, jemaah sekalian rahimakumullah. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebenarnya yang mampu memastikan kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Walaupun kalau kita melihat pada kitab-kitab yang ada, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama yang mengikuti mereka kerap memiliki pandangan-pandangan tanggal malam Lailatul Qadar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan lebih dari 40 pendapat ulama tentang kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kita mendapati nas-nas dari Rasul SAW yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan dan terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah awalnya diberikan oleh malaikat Jibril kapan pastinya malam Lailatul Qadar. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ingin menyampaikan kabar ini kepada beberapa para sahabatnya, Rasul melihat adanya fulan dan fulan, 2 orang ini berkelahi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendamaikan kedua orang ini hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Pada saat datang kepada para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, sebenarnya tadi aku ingin mengabarkan kepada kalian tentang kapan malam Lailatul Qadar. Namun ada yang berkelahi hingga aku lupa kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa'asa an yakunu khairan lakum. Tapi saya berharap ini akan menjadi kebaikan bagi kalian semua. Dan betul, misterinya malam Lailatul Qadar itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Bayangkan, kalau di antara kita telah mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam 27 misalnya. Apakah dia akan bersemangat di malam 21? Apakah dia akan bersemangat di malam 22? Apakah dia akan bersemangat di malam 23? Sulit. Makanya Abdullah bin Abbas, beliau sampai mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, man qama lailatas sanah, siapa yang menghidupkan malam selama setahun, adraka Lailatul Qadar, pasti dapat Lailatul Qadar. Abdullah bin Umar mendengar perkataan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati Ibnu Abbas. Sebenarnya Ibnu Abbas juga tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya di bulan Ramadan. Namun Ibnu Abbas tidak ingin manusia berpangku tangan dengan tanggal-tanggal tersebut dan meninggalkan ibadah di tanggal-tanggal yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun jika kita melihat Nabi Muhammad SAW bersabda, taharru Lailatul Qadar fil 10 al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan di dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain disebutkan di malam witirnya, di malam ganjil-ganjilnya pada bulan Ramadan. Maka kita bisa melihat bagaimana antusiasnya kaum muslimin di malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Dan ada perbedaan pada saat masuk tanggal genap. Padahal Nabi SAW memiliki sebuah hadis yang lain, di mana Nabi SAW bersabda tentang malam Lailatul Qadar. Kata Rasul SAW, taharru Lailatul Qadar fi tasi'atin tabqa, wa fi sabi'atin tabqa, wa fil khamisatin tabqa. Kata Rasul SAW, carilah malam Lailatul Qadar di 9 malam yang tersisa, di 7 malam yang tersisa, di 5 malam yang tersisa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
Beliau memberikan komentar pada persapaan atau sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan 9 malam tersisa, 7 malam tersisa, 5 malam tersisa. Rasul SAW tidak mengatakan carilah di malam 23, carilah di malam 25, carilah di malam 27. Tidak. Tapi bahasa Rasul kali ini justru mengatakan carilah di 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa. Maka dari sini kita bisa melihat mungkin ada perubahan-perubahan tergantung berapa hari Ramadan ini berjalan. Saya berikan contoh. Kalau hari ini malam 23, kalau hari ini adalah malam 24 nantinya. Maka kalau kita berbicara bulan Ramadan ini sampai 30 hari, maka justru malam 24 nanti itu adalah 7 malam tersisa. Justru malam ini berpeluang juga menjadi malam Lailatul Qadar. Justru malam ini, malam 24, yang mungkin sebagian dari kaum muslimin mengatakan ini malam genap. Lailatul Qadar jauh dari malam genap. Tapi kalau kita melihat hadis ini, maka kita mendapatkan inilah 7 malam yang tersisa nanti malam. Kalau kita anggap Ramadan itu ada 30 hari, maka jangan gambling untuk Lailatul Qadar. Orang yang paling bahagia di malam-malam ini adalah yang menghidupkan 10 malam Lailatul Qadar. Tidak hanya menghidupkan yang genap, ataupun tidak hanya menghidupkan yang ganjil. Tapi orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد جماعة muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang menjadikan kita berpeluang lebih besar untuk mendapatkan malam terbaik ini, di antaranya adalah solat. Solat adalah amalan yang terbaik yang kita lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan dari menghidupkannya Nabi SAW malam-malam tersebut, maka yang paling banyak waktunya dipakai untuk solat. Dipakai untuk solat. Maka ini adalah amalan yang paling diunggulkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang kedua, amalan yang paling juga diunggulkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Dan amal yang ketiga, yang kiranya diunggulkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Lihat jemaah sekalian. Siapapun bisa sebenarnya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau dia tidak mampu untuk sholat sepanjang itu, atau tidak mampu memaksimalkan waktunya untuk sholat, dia bisa baca Quran. Kalau dia nggak bisa baca Quran, minimal dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan karena pentingnya doa di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan kepada kita adanya satu doa yang paling afdol dibaca di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, in wufiqtu anna lailatal qadar, madza aqul? Ya Rasulullah, jika aku diberikan taufik oleh Allah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku baca? Rasul SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasul, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jemaah sekalian, tidak butuh 1 menit untuk membaca doa tersebut. Bahkan hanya hitungan detik, 3 sampai 5 detik untuk membaca doa tersebut. Lihat, Rasul SAW membuat mudah bagi orang-orang yang memang mencari malam Lailatul Qadar, sehingga doa yang direkomendasikan oleh Rasul pun doanya begitu singkat, namun memiliki makna yang sangat dalam. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa Rasul SAW
justru memerintahkan kita membaca doa minta ampun di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan, apa dibalik keinginan Rasul SAW kita membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa minta ampun di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di antaranya kata para ulama bahwa Allah itu memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka di setiap malam pada bulan Ramadan. Maka siapa yang mendapatkan ampunan dengan doa tersebut di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dia akan masuk kepada orang-orang yang terbebas dari api neraka. Hikmah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwa malam itu, Lailatul Qadar, adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir-takdirnya manusia selama setahun. Maka siapa yang Allah berikan ampunan pada malam tersebut dengan doa tadi, maka dia berpeluang mendapatkan takdir yang indah selama setahun. Dan hikmah yang ketiga, para ulama mengatakan Allah memerintahkan dan Rasulnya SAW memerintahkan kita untuk minta ampun di 10 malam terakhir justru pada saat banyak kaum muslimin giat beribadah kepada Allah, agar orang-orang yang giat beribadah ini tidak ujub dan tertipu dan tetap merasa sadar bahwa dia memiliki banyak dosa dan kekurangan dalam beribadah kepada Allah. Lihat betapa agungnya doa ini, betapa luar biasanya doa ini, dan doa ini pantas untuk kita jadikan rutinitas kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah yang Allah mulai dengan dirinya kemudian para malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha 'ashra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. استووا استقيموا واعتدلوا سد خلل استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.